Baiklah, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Angela Marta. Saya kelas 10-1. Di sini saya akan menjelaskan tentang PowerPoint yang saya telah buat, yaitu angin dan jajarannya. 1. Awan. Proses penggunaan atau koordinasi uap air di udara yang melampiaskan titik jenuh pada ketinggian tertentu menyebabkan uap air menjadi titik-titik di udara. 2. Berdasarkan letak ketinggian, awan dibedakan menjadi berikut. 1. Awan tinggi. Awan yang terletak pada ketinggian 6-12 km di daerah sangat tinggi awan dapat berupa kristal-kristal es. 2. Awan menengah. Awan yang memiliki ketinggian 3-6 km. Contoh awan menengah yaitu alomulus. 3. Awan rendah. Awan yang memiliki ketinggian kurang dari 3 km. 4. Awan yang berada pada ketinggian 500-1500 meter. Awan ini terjadi karena pergerakan udara vertikal yang kuat. 5. Kabut. Kabut adalah awan yang rendah yang ada di permukaan bumi. Nah, di sini ada unsur cuaca interpretasi data cuaca. Yang A. Penyinaran matahari. Matahari memancarkan sinar ke segala arah dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Unsur penyinaran matahari mampu memanaskan atmosfer secara langsung dan tidak langsung. Yang pertama, pemanasan langsung. Pemanasan atmosfer oleh sinar matahari secara langsung tidak menyebabkan perubahan atmosfer. 2. Pemanasan tidak langsung. Permukaan bumi menyerap sebagian panas yang berasal dari sinar matahari. Permukaan bumi menjadi panas dan memberi pengaruh atmosfer. Yang B. Suhu udara. Suhu udara menunjukkan tingkat relatif panas atau dinginnya atmosfer. Pengukuran suhu udara dapat dilakukan dengan termometer dan hasilnya dinyatakan dengan satuan derajat Celcius dari skala Fahrenheit. Tempat atau lokasi yang memiliki suhu sama disebut isolan. Nah, di sini juga ada hujan zerintal atau hujan tropikal. Karakteristik hujan zerintal terbentuk dari udara yang mengandung uap air naik secara vertikal. Kenaikan udara akibat pemanasan oleh suhu tinggi pada ketinggian tertentu terjadi kondensasi yang berakibat derita. 2. Hujan orografis. Hujan orografis terjadi apabila gerakan udara yang mengandung uap air terhalang pegunungan, sehingga udara terdorong naik ke lereng pegunungan. Nah, di sini ada juga contoh hujan orografis. Yang ketiga, hujan frontal. Pertemuan massa udara panas dan dingin yang menyebabkan hujan frontal. Nah, di sini ada juga persebaran tipe hujan yang meliputi bumi sebagai berikut. Yang pertama, ekuatorial. Tipe hujan ekuatorial berada di sekitar daerah ekuator. Yang B, tropik. Tipe hujan di daerah tropik yaitu pada lintang memiliki satu puncak maksimum yaitu saat matahari berada di daerah tersebut. Yang C, monsun. Tipe hujan monsun berada di daerah yang mengalami angin muson. Tipe ini puncak maksimum saat kemarau dan puncak maksimum saat hujan. Yang D, kontinental. Hujan tipe kontinental atau lokal terjadi saat musim kemarau. Yang E, matin. Hujan tipe matin yang terjadi sepanjang tahun. Yang F, subtropik. Tipe subtropik memiliki satu puncak maksimum, yaitu pertengahan tahun. Di sini ada juga persebaran suhu di permukaan bumi, dibedakan pula secara horizontal dan vertikal. Yang pertama, secara horizontal. Daerah tropis yang berlintang rendah mempunyai suhu paling tinggi karena penyinaran matahari maksimal. Yang kedua, secara vertikal. Perbedaan suhu secara vertikal berdasarkan ketinggian semakin tinggi, suatu tempat semakin rendah. Nah, di sini ada kelembapan udara. Udara yang mendukung uap air sebanyak kemampuannya disebut udara jenuh. Higrometer merupakan alat pengukur kelembapan. Ada dua kelembapan udara yaitu 1. Kelembapan udara mutlak
2. Kelembapan udara relatif. Nah, di sini juga ada angin periodik. Angin periodik terbagi menjadi 2, yaitu angin muson dan angin timur. Angin muson biasa digunakan untuk menyebut angin periodik, terutama yang berada di Samudra Hindia dan Samudra wilayah Selatan Asia. Yang pertama, angin muson timur. Kedudukan matahari pada bulan April sampai Oktober berada di belahan bumi utara atau wilayah benua Asia. Yang kedua, angin muson barat. Kedudukan matahari pada bulan Oktober sampai April berada di belahan bumi selatan atau benua Australia. Nah, di sini ada juga angin lokal. Yang pertama, angin darat dan angin laut. Angin darat berembus pada malam hari berasal dari darat menuju laut. Yang kedua, angin gunung dan angin lembah. Angin gunung berembus dari lereng gunung ke lembah pada malam hari. Yang ketiga, angin siklon dan angin antisiklon. Angin siklon terjadi di daerah bertekanan udara rendah, dikelilingi daerah bertekanan udara tinggi. Di sini ada contoh juga angin siklon dan angin antisiklon. Yang empat, angin bora. Angin bora bersifat kering dan dingin. Yang kelima, angin mistral. Angin mistral adalah angin yang berembus dari pegunungan. Nah, yang terakhir, tekanan udara. Tekanan udara di suatu tempat dipengaruhi oleh faktor temperatur atau suhu, uap air, dan ketinggian tempat. Atau tekanan atmosfer merupakan ukuran tekanan udara di permukaan bumi yang menekan segala arah. Nah,